Pemirsa, kembali ke channel Blora TV, TV-nya Wong M Blora yang menginspirasi. Bersama saya Urip Daryanto, dalam segmen ulas berita, kali ini saya akan membahas soal akan berdirinya kantor imigrasi kelas 1 TPI di Blora, dan upaya dari Pemkab Blora usulkan runway pesawat Bandara Ngloram Blora diperpanjang 500 meter. Agak menarik, tampaknya ada korelasi dua berita terupdate tersebut. Kita tidak bisa membayangkan jika kantor imigrasinya kelas 1 TPI berdiri di Blora, sementara runway pesawat Bandara Ngloram Blora diperpanjang 500 meter. Ya, paling tidak, sebagaimana diberitakan di berbagai media, bahwa tujuan Pemkab Blora usulkan runway pesawat Bandara Ngloram Blora diperpanjang 500 meter, dalam rangka mengaktifkan penerbangan di Bandara Ngloram supaya bisa untuk penerbangan bagi ibadah umrah. Jika runway pesawat diperpanjang 500 meter, pesawat Boeing 737 yang biasa digunakan mengangkut jemaah umroh bisa mendarat. Luar biasa Bupati Blora, Dr. H. Arif Rohman yang tidak pernah lelah mencari terobosan untuk membangun dan memajukan Blora. Sebagaimana diketahui, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, IMIPAS, Agus Andrianto mengatakan, kantor imigrasi yang akan dibangun di Blora nantinya adalah kelas 1 tempat pemeriksaan imigrasi, TPI. Di mana diharapkan menjadi gerbang masuk investasi di Blora maupun sekitarnya. Menteri Agus Andrianto mengemukakan hal itu saat Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman bersama Wakil Bupati Sri Setiorini, Sekretaris Daerah Komanggede Irawadi serta jajaran OPD terkait melakukan kunjungan kerja ke kantor Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, IMIPAS, untuk audiensi dengan Menteri Agus Andrianto, Kamis tanggal 19 Juni 2025, lalu. Rencananya Blora kantor imigrasinya kelas 1 TPI. Jadi nanti ketika ada tenaga kerja asing, TKA, atau investor asing ketika masuk Blora maupun daerah sekitarnya, cukup laporan di kantor imigrasi Blora, ucap Menteri Agus yang diaspora Blora itu. Bupati Arif mengapresiasi rencana Kementerian IMIPAS untuk pembangunan kantor imigrasi kelas 1 tempat pemeriksaan imigrasi, TPI. Kami sangat apresiasi dan terima kasih sekali kepada Pak Menteri beserta jajaran atas rencana pembangunan kantor imigrasi kelas 1 TPI, ucapnya. Dikemukakan, sangat tepat sekali kebijakan Menteri IMIPAS. Nanti Rembang, Bojonegoro, Tuban, Ngawi maupun Grobogan bisa ditarik ke Blora, karena investasi di beberapa daerah ini orang asingnya juga lumayan banyak. Orang nomor 1 di Blora itu juga melaporkan progres mengenai hibah lahan untuk pendirian kantor imigrasi di Blora. Izin Pak Menteri, kami sudah membalas surat dari kementerian terkait dengan hibah tanah dan bangunan. Target kami nanti akhir bulan ini hibah sudah bisa diserahkan biar untuk mempercepat proses, ucap Bupati Arif. Direncanakan tanah hibah yang akan ditempati kantor imigrasi Blora di depan Pasar Sido Makmur samping Rumah Susun Polri. Mengenai lokasi sudah kami siapkan Pak, lokasinya di depan pasar di sampingnya Rumah Susun. Kita berharap proses selesai di bulan Juni ini. Kalau proses ini selesai bangunannya juga bisa segera dibangun, jelasnya Bupati. Bupati Arif mengungkapkan bahwa respon masyarakat sudah sangat positif sekali bahkan masyarakat kabupaten-kabupaten sekitar. Selain membahas mengenai pendirian kantor imigrasi, Bupati Arif juga mengusulkan rumah tahanan, Rutan Blora, menjadi lembaga pemasyarakatan, lapas. Selain mengenai kantor imigrasi Pak Menteri, mohon izin. Kami mengusulkan Rutan Blora bisa menjadi lapas. Agar nantinya fasilitas untuk warga binaan lebih lengkap dan beragam, termasuk program pembinaan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan, ujar Bupati. Menteri IMIPAS Agus Andrianto menyambut baik atas usulan Bupati Blora tersebut. Saya menyambut baik Pak Bupati mengenai usulan itu. Kalau memungkinkan bisa dinaikkan menjadi lapas, tutup Menteri Agus Andrianto. Sementara itu, dalam waktu bersamaan berbagai media juga memberitakan tentang usulan Pemkab Blora ke pemerintah pusat agar runway pesawat Bandara Ngloram Blora diperpanjang 500 meter. Ya, Pemkab Blora tampaknya terus berupaya menghidupkan Bandara Ngloram Cepu. Update terbaru, dalam rangka proyeksikan jadi penerbangan umroh, salah satunya usulkan runway pesawat di Bandara Ngloram diperpanjang. Hal itu dilakukan menyusul runway pesawat belum bisa mengakomodasi pesawat jenis Boeing 737. Rabu tanggal 18 Juni 2025 lalu, Pemka membawa usulan perpanjangan runway kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Bappenas. Rabu tanggal 18 Juni lalu Bapeda Blora datang ke Bappenas untuk mengusulkan runway pesawat diperpanjang, ungkap Kepala Bidang, Kabid, Infrastruktur, Kewilayahan, Perekonomian, dan SDA, Iksda, Bapeda Blora, Yudi Kristiawan. Diterangkan usulan tersebut telah menjadi arahan dari Bupati Blora Arif Rohman. Tujuannya untuk mengaktifkan penerbangan di Bandara Ngloram untuk ibadah umrah. Perpanjangan runway pesawat agar pesawat Boeing 737 yang biasa digunakan mengangkut jemaah
agar pesawat bisa mendarat di Bandara Ngloram, sehingga perlu perpanjangan runway, katanya. Pihaknya menjelaskan, panjang runway yang dibutuhkan untuk pesawat Boeing bisa take off di bandara perlu panjang 2.000 meter dan lebar 45 meter. Sementara, saat ini runway yang ada di Bandara Ngloram panjangnya 1.500 meter dengan lebar 30 meter. Sebagaimana diketahui, Bandara Ngloram yang terletak di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, kini mati suri. Bandara yang sempat digadang-gadang menjadi penghubung utama transportasi udara di wilayah timur Jawa Tengah itu justru tampak sepi dan minim aktivitas penerbangan. Diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Desember 2021, Bandara Ngloram dibangun dengan anggaran APBN sekitar 132 miliar rupiah, dan diharapkan mampu mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi kawasan Cepu dan sekitarnya. Setelah sempat dilayani oleh maskapai seperti Citylink dan Wings Air, bandara ini kini tidak lagi beroperasi secara komersial. Dikemukakan Yudi, jika memang disetujui nantinya pemberangkatan umrah bisa melalui Blora, Bandara Ngloram, langsung mendarat di Arab Saudi. Dan jika usulan diterima Bappenas, nantinya pembangunan perpanjangan runway bakal dibangun oleh Kementerian Perhubungan dengan standar landasan pacu pesawat yang telah ditentukan. Jemaah umroh dari Blora dan sekitarnya seperti Bojonegoro bisa melalui Bandara Ngloram. Sebelumnya Pemkab telah mengupayakan Bandara Ngloram untuk mengangkut jamaah umrah, namun tidak langsung mendarat di Arab Saudi, melainkan transit dengan berganti pesawat di Jakarta. Seperti saya bahas di depan, begitu cerdas upaya orang nomor satu di Blora, Gus Arif. Kita tidak bisa membayangkan jika kantor imigrasinya kelas 1 TPI berdiri di Blora, sementara runway pesawat Bandara Ngloram Blora diperpanjang 500 meter. Karena pasti tidak terbantahkan seperti dikemukakan oleh Menteri IMIPAS, Agus Andrianto, kantor imigrasi yang akan dibangun di Blora nantinya adalah kelas 1 tempat pemeriksaan imigrasi, TPI, di mana diharapkan menjadi gerbang masuk investasi di Blora maupun sekitarnya. Jadi nanti tentunya, ketika ada tenaga kerja asing, TKA, atau investor asing ketika masuk Blora maupun daerah sekitarnya, cukup laporan di kantor imigrasi Blora. Gayung bersambut, Bupati Blora begitu bersemangat dengan rencana berdirinya kantor imigrasi di Blora tersebut. Menurutnya, sangat tepat sekali kebijakan Menteri IMIPAS tersebut. Nanti Rembang, Bojonegoro, Tuban, Ngawi maupun Grobogan bisa ditarik ke Blora, karena investasi di beberapa daerah ini orang asingnya juga lumayan banyak. Hanya tolong Pak Bupati Arif, terkait progres mengenai hibah lahan untuk pendirian kantor imigrasi di Blora, di mana Pemkab Blora sudah membalas surat dari kementerian terkait dengan hibah tanah dan bangunan. Hendaknya target akhir bulan ini hibah sudah bisa diserahkan benar-benar terrealisasi. Ingat, kesempatan tidak akan datang dua kali, dan harapan masyarakat agar Blora terus maju bisa segera tercapai. Jika dua proyek besar itu terrealisasi secara bersamaan, para jemaah umroh dari Blora dan kabupaten tetangga, seperti Bojonegoro, Rembang, Ngawi, Grobogan dan sejumlah kabupaten lain, akan terfasilitasi saat akan beribadah di Tanah Suci. Para biro perjalanan umroh pun, tentu akan dimudahkan untuk pengurusan paspor, sementara bagi jemaah, bisa langsung terbang dari Bandara Ngloram ke Tanah Suci tanpa harus transit di bandara yang ada di Jakarta. Ayo gas dan terus semangat Pak Bupati Arif untuk mendorong dua program tersebut.